Pengalaman dikubur hidup-hidup selama 11 hari. Salam jumpa lagi dengan Omah Zikir. Pada pertemuan kali ini akan kami ungkapkan pengalaman hidup dari seseorang yang cukup terkenal dari daerah Temanggung. Yaitu suatu kejadian saat beliau dikubur hidup-hidup di sebuah pemakaman umum selama 11 hari. Seperti biasa, channel Omah Zikir selalu mengungkap tentang kisah nyata, misteri, hipnoterapi, spiritualitas dan rekreasi seseorang yang sedang ditimpa permasalahan hidup atau sedang menghadapi suatu kebuntuan. Seringkali orang itu datang pada orang tua atau pada orang pintar untuk sekedar mendapat nasihat atau petunjuk untuk mengambil suatu keputusan. Cerita ini diungkapkan oleh pelakunya sendiri, yaitu Romo Kiai Haji Raden Ngabei Abu Naim, atau Eyang Abi Mansur yang juga memiliki julukan Ki Bodo. Sekitar 12 tahun silam Romo Ki Bodo mengungkapkan pada tim Omah Zikir. Ketika itu kami cuma berdua sowan ke rumah Romo Kiai. Maksud kedatangan kami adalah minta doa karena sedang menghadapi masalah yang serius. Kami disambut dengan segenap keramahan dan keterbukaan. Hingga tak terasa percakapan pun semakin mengasyikkan. Pengetahuan Romo Ki Bodo yang sangat dalam membuat kami harus menanyakan banyak hal. Nuwun sewu, Romo. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Akhirnya ku beranikan diri untuk bertanya. Monggo, jawab Romo Ki Bodo sambil mengangguk pelan. Banyak sekali keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Keajaiban-keajaiban itu sering kali diceritakan orang. Tapi kadang apa yang diceritakan orang itu sepertinya tidak masuk akal, ucapku lebih lanjut. Romo Ki Bodo terdiam, menunggu aku mengungkapkan inti dari pertanyaan yang ingin ku ungkapkan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada orang yang sudah meninggal, tapi seseorang masih bisa bertemu dengannya di Mekah atau di tempat lain? Seolah memberi kesan bahwa orang itu bisa hidup kembali. Romo Kiai tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Cerita yang berkembang di masyarakat memang banyak sekali. Ada orang bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Bahkan orang yang sudah meninggal tadi ada yang memberi uang atau sekedar memberi nasihat. Tapi orang yang sudah meninggal dan menjumpai orang yang masih hidup kebanyakan adalah orang pintar. Kiai kondang, atau orang yang mengerti tentang ilmu kehidupan. Aku akan menjawab pertanyaanmu itu sesuai dengan pengalamanku saat dikubur hidup-hidup selama 11 hari, jawab Romo Ki Bodo mantap. Aku tidak menduga akan mendapatkan tanggapan seserius itu. Aku pun terdiam, tidak berani menyela ngendikan Romo Ki Bodo. Setelah beberapa saat berlalu dalam bisu, Romo Kiai melanjutkan kalimatnya. Selama 11 hari dikubur di dalam tanah itulah, aku diperlihatkan suasana kuburan yang sesungguhnya, ucap beliau mengenang pengalaman itu. Ternyata kematian itu hanya berlaku bagi jasad, sedang roh itu kekal adanya. Jasad orang yang meninggal itu dimakamkan di kuburan. Tapi sesungguhnya rohnya gentayangan tidak karuan. Tidak mengikuti pada tempat di mana jasadnya dikubur. Itulah pertanda bagi yang tidak selamat karena semasa hidupnya melakukan keburukan. Ada yang ikut kerajaan jin dan setan di suatu tempat. Ada yang gentayangan karena sesuatu hal. Perhitungan seperti ini, di antara 100 orang yang meninggal dan dikubur, ada 10 orang yang mati dalam kebaikan. Sedang 90 yang lain bergentayangan tidak karuan. Cerita yang diungkapkan oleh Romo Kiai terasa semakin menarik saja.
Sebuah perjalanan spiritual yang bisa dipetik pelajaran darinya. Di antara 10 orang yang mati dalam kebaikan itu, 9 di antaranya seperti tertidur dengan tenang di alam kubur. Aku yakin ke-9 orang itu kelak di hari kiamat akan diampuni semua dosanya. Sekarang tinggal 1 dari 10 orang yang mati dalam kebaikan. Makamnya dipenuhi oleh cahaya. Tampaknya rahmat Tuhan meliputi makam itu. Itulah orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Jadi menurutku, orang yang makamnya dipenuhi oleh cahaya tadi, yang bisa menemui orang yang masih hidup. Silakan simpulkan sendiri cerita ini, ambil sisi baiknya untuk pelajaran hidup. Kemudian sunyi. Dan perlu kamu ketahui, mengapa aku memilih beragama Islam, karena selama dikubur di dalam tanah itu, setiap kali tiba waktu sholat, aku mendengar suara azan. Padahal jaraknya dengan musola tempat mengumandangkan azan jauh sekali. Bahkan kalau tidak dikubur suara azan itu tidak terdengar. Demikian cerita yang berdasarkan kisah nyata ini. Sampai bertemu kembali pada kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.